Pak Nas, bagaimana nih ceritanya bisa menjadi seorang anggota LSF dan sekarang Iya, menjadi ketua? iya, Sebelumnya kan kita kenal menjadi komisioner di KPAI. iya. Eh, Benar Pak Edi. Jadi saya 10 tahun di Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang tugasnya itu adalah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Ya. Jadi tugas-tugas pengawasan, Hmm. termasuk penerimaan pengaduan masyarakat. Nah, pengaduan yang masyarakat yang kita terima itu salah satunya adalah berkaitan dengan cyberbullying Ya. di media digital atau media publik ya. Anak terpapar pornografi, kemudian anak menjadi pelaku kekerasan seksual karena adiksi pornografi. Nah, itu yang kita temukan. Jadi pada waktu itu KPAI dengan lembaga sensor film itu berkomunikasi dan berkoordinasi terus bagaimana menurunkan angka-angka kekerasan anak yang diakibatkan oleh tontonan yang tidak sehat tadi. Ya. Maka 2020 awal ya LSF membuka informasi untuk seleksi periodisasi yang baru ya 2020-2024. Maka saya waktu itu ditugaskan sebenarnya secara langsung oleh teman-teman di KPAI untuk direkomendasikan menjadi bagian dari salah satu peserta di dalam proses seleksi itu. Okay. Jadi saya diberikan rekomendasi khusus waktu itu oleh KPAI. Nah, dan alhamdulillah proses panjang itu berjalan. Periode pertama 2020-2024 saya terpilih sebagai anggota LSF dan ketua komisi 3 yang membidangi sosialisasi. Lalu di periode kedua saya melanjutkan kembali mengikuti proses seleksi kembali, dan kemarin alhamdulillah terpilih kembali gitu ya setelah perjalanan panjang seleksi. Dan di rapat khusus 2 minggu yang lalu, di rapat pleno, teman-teman memberikan amanah untuk saya dapat memimpin sebagai ketua di lembaga sensor film. Nah, core utama saya tetap adalah visi utamanya adalah mewujudkan tontonan yang ramah anak tadi. Itu dari sisi gagasan personal ya. Iya. Bagaimana film anak kita meningkat, kemudian kelompok rentan yang tadi anak-anak sebagai bagian dari penonton film yang sangat potensial itu memiliki literasi dan kesadaran tinggi menonton sesuai dengan usianya tadi. Gitu. Jadi dari sisi industrinya, jumlah film anaknya meningkat, membaik. Dari sisi anak sebagai penonton, literasinya juga semakin berkembang dan semakin membaik, sehingga penggolongan usia juga menjadi bagian dari rujukan utama di dalam menonton. Gitu. Jadi visi dan misi yang sebelumnya diperjuangkan di KPAI ya, masih bisa diperjuangkan lewat LSF ini ya? Sangat betul, karena core bisnis utama KPAI itu dalam konteks perlindungan anak itu salah satunya bisa diwujudkan melalui tugas dan fungsi di lembaga sensor film tadi. Karena lembaga sensor film tugas utamanya adalah melakukan kurasi, filtrasi, dan meningkatkan kualitas literasi penonton gitu. Dan yang paling terdampak kelompok rentan utama itu adalah rentang usia anak-anak. Ya. Maka apa upaya kita lakukan? Melalui kebijakan, melalui program, melalui kewenangan yang kita punya, sinergi yang kita punya, kita upayakan. Dari sisi film anaknya itu naik, dari sisi literasi menonton anaknya itu juga meningkat. Gitu. Itu yang sedang kita upayakan. Oke. Di luar kesibukan di LSF, kemudian dosen juga dan organisasi yang diikutin, apa ini hobi yang digeluti? Ya, jadi akhir-akhir ini memang kesibukan agak meningkat ya, sehingga perlu diimbangi dengan kesehatan fisik yang prima. Ya. Maka yang kita lakukan adalah olahraga, Pak Edi. Olahraga saya rutin setiap minggu ya, terutama lari ya, maraton, kemudian juga badminton. Itu jadi dua itu ya olahraga. Dua itu yang menjadi olahraga rutin lah untuk jasmani dan rohani kita itu biar prima dan biar sehat kita.
Kalau untuk lari di mana? Di GBK atau di mana? Saya biasanya karena saya tinggal di Depok ya, jadi di Universitas Indonesia itu, Oh, iya, itu tempat olahraga utama kita di situ. Paling asik tuh ya. Paling asik di situ karena rimbun ya, udaranya segar, kemudian tracknya juga bagus ya. Iya, oke. Maka di Komplek UI itu masyarakat juga banyak berolahraga di situ, termasuk saya. Kalau untuk film apa yang paling suka ditonton? Kalau kita sudah pasti dari sisi filmnya itu pasti film nasional yang utama, yang harus menjadi bagian dari film yang kita tonton ya. Karena kalau film nasional, kalau tidak kita siapa lagi yang akan mengembangkan. Dan salah satu film nasional yang sangat baik menurut saya dan saya suka menontonnya itu Laskar Pelangi. Jadi kisahnya inspiratif ya, mencerahkan. Kemudian kandungan nilai hiburan dan literasi pendidikannya itu seimbang. Jadi kisah di anak-anak di Laskar Pelangi itu bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak kita ke depan ya. Jadi keterbatasan itu tidak menjadi alasan untuk kita bisa berkarya, untuk kita bisa berbuat lebih baik. Gitu. Nah, untuk membuat film seperti itu kan agak susah ya, karena betul. Tidak 5 tahun sekali ada film kayak gitu kan. Betul. Ini tantangan juga nih. Ini tantangan utama kita, dan persoalannya tadi Pak ada di proses biaya produksi tadi. Nah, kalau pemerintah bisa bantu bagaimana film anak-anak ya, kemudian film sejarah, biopik dan lain-lain dari sisi mekanisme pembiayaan, ada subsidi dari pemerintah misalnya, saya kira para produser kita ya akan dengan sangat senang hati ya untuk memproduksi film-film yang sifatnya tadi, film anak, film sejarah, film biopik, dan film-film yang berkaitan dengan nuansa pendidikan, nuansa lokalnya itu yang kuat ya. Dan itu menurut saya butuh kolaborasi yang besar gitu ya, yang sinergi yang kuat gitu. Ya mungkin kalau tidak ada fresh money mungkin dalam bentuk keringanan pajak, kemudahan dalam perizinan tempat macam-macam bisa dilakukan sebenarnya. Tinggal sinergi dan kolaborasinya perlu kita tingkatkan gitu. Nah, untuk membagi waktu dengan keluarga seperti apa nih, Pak Anas? Kan sibuk nih, beragam kegiatan, aktivitas. Spending waktu untuk keluarganya kapan? Jadi, Pak Edi, memang akhir-akhir ini saya mulai diprotes oleh anak gitu ya. Karena berangkat pagi, pulang malam. Pagi anak belum bangun ya, malam pulang anak sudah tidur. Jadi protes itu mulai ada gitu ya, dan saya mencermati dengan baik sehingga kalau hari Minggu itu saya jadikan hari untuk mereka. Jadi handphone kalau hari Minggu kadang slow respon saya. Karena apa? Karena waktu memang harus untuk mereka gitu, untuk anak-anak. Jadi jangan sampai anak terabaikan ya oleh aktivitas yang tadi gitu. Oke, jadi untuk weekend atau akhir pekan menyediakan waktu itu khusus untuk anak ya? Ya betulnya, jadi biasanya setiap hari Minggu ya, nah itu saya free, itu untuk mereka bermain bersama lah dalam aktivitas keluarga ya, termasuk olahraga bersama gitu, tari dan lain-lain. Kalau untuk anak sudah mulai suka film atau nonton film mereka? Anak saya itu yang pertama kelas 6 SD Pak Edi. Nah, itu memang hobinya ke film, dari sisi menontonnya itu agak tinggi ya. Sehingga sebagai orang tua pun kita hati-hati mana yang pas ditonton oleh anak-anak, mana yang tidak gitu. Maka keinginan menontonnya yang tinggi tadi harus dibarengi dengan pendampingan. Betul. Maka yang kita lakukan adalah tidak membatasi, tetapi mendampingi. Mendampingi itu dalam konteks mana materi yang cocok dengan usianya, mana yang tidak. Gitu. Jadi
pendampingan melalui waktu tadi itu menjadi sangat sangat penting bagi kita sebagai orang tua. Jadi tidak hanya membatasi, tetapi mendampingi juga penting. Gitu. Iya, apalagi anak-anak sekarang kan sudah bisa mengakses Itu yang kita khawatirkan. media online dan di ranah internet ya. Ya, jadi anak-anak sekarang kecerdasan digitalnya lebih baik daripada kita, Pak Edi. Ya. Jadi dalam mengakses itu ya macam-macam yang bisa digunakan ya. Kita sudah batasi misalnya konten ini tidak boleh, konten ini tidak boleh. Tapi kalau rasa penasarannya tinggi, rasa keinginan tahuannya tinggi, dia bisa cari lewat berbagai macam jalur kan. Ya. Baik yang jalur resmi maupun yang jalur tidak resmi. Nah, caranya apa? Kepercayaan tadi yang harus kita bangun menurut saya. Ya. Jadi kepercayaan kita dengan anak, bonding ya. Jadi pendampingan itu menjadi sangat sangat penting bagi kita ya untuk mendekatkan tadi bonding dengan anak tadi. Baik, Pak Anas, semoga ini menginspirasi dan bisa menjadi panduan bagi penonton dan pembaca Voice of Indonesia. Sama-sama Pak Edi, selamat untuk Voice Indonesia. Semoga semakin maju, semakin berkembang dan semakin mencerahkan seluruh masyarakat Indonesia yang menonton dan menyaksikan dan mendengarkan. Sekali lagi terima kasih Pak Edi.